Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Dwi Cahyani, NIM 1921211027, kelas HKI 4A. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang karya-karya Fazlur Rahman dan contoh penafsirannya. Pertama, karya-karya Fazlur Rahman. Banyak karya ilmiah yang pernah dilahirkan oleh Fazlur Rahman, baik dalam bentuk buku maupun artikel. Nah, ada 9 karya dalam bentuk buku. Antara lain, pertama, Kitab Al-Najat dan Kitab Al-Syifa, terjemahan dari Ibnu Sina. Yang kedua, Avicenna's Psikologi. Yang ketiga, Profesi in Islam, Philosophy and Orthodoxy. Nah, dalam buku ini Fazlur Rahman membandingkan antara pandangan kaum filsuf dan pandangan ahli kalam atau teolog ortodoks mengenai konsep kenabian dan wahyu. Buku yang keempat, Islamic Methodology in History. Dalam buku ini karya Rahman yang pada awalnya berbentuk artikel yang dipublikasikan dalam jurnal Islamic Studies dari tahun 1962 sampai 1963. Buku yang kelima yakni berjudul Islam. Karya Fazlur Rahman ini sebenarnya hanyalah pengantar tentang Islam. Buku yang yang keenam yakni Major Themes of the Quran. Nah, dalam buku ini merupakan kajian tematik tentang Al-Quran yang menampilkan secara sistematik beberapa tema pokok Al-Quran, yaitu Tuhan, manusia sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat, alam semesta, kenabian dan kewahyuan, ekskatologi, setan dan kejahatan, serta lahirnya masyarakat muslim. Dalam buku ini juga dilengkapi dengan 2 appendix, yakni tentang situasi religius yang dihadapi kaum muslimin di Mekah serta masalah ahal kitab dan keanekaragaman agama-agama. Kemudian buku yang ketujuh yakni The Philosophy of Mulla Sadra. Nah, dalam buku ini memperkenalkan pemikiran religius filosofis Sadra al-Din al-Shirazi, yakni atau biasa disebut dengan Mulla Sadra, secara kritis dan analitis dengan bersandar pada karya Sadra sendiri, yakni Asfar al-Arba'ah. Nah, karya ini terbit pada tahun 1975. Kemudian buku yang ke-8 yakni Islam and Modernity. Buku ini merupakan hasil proyek riset Universitas Chicago dengan tema Islam and Social Change. Nah, buku ini diadakan karena melihat kenyataan bahwa dunia Islam dewasa ini tengah menghadapi krisis yang berimplikasi terhadap masa depan Islam. Nah, yang ke-9 yakni Health and Medicine in the Islamist Tradition. Nah, buku ini tampaknya sebuah rintisan untuk melukiskan hubungan antara Islam sebagai sistem kepercayaan dan tradisi dengan kesehatan dan pemeliharaan kesehatan manusia.
kajian dalam buku ini berusaha menjawab masalah-masalah nilai apakah yang diberikan Islam dan tradisinya untuk kesehatan manusia seperti spiritual, mental, dan fisik. Nah, masing-masing karya Fazlur Rahman tersebut diterbitkan ketika ia masih hidup. Dan ada satu karya yang ditulisnya dan belum sempat terbit, tetapi beliau sudah meninggal dunia, yaitu penulisan buku yang berjudul Revival and Reforms in Islam. Nah, buku ini dalam kondisi Fazlur Rahman menderita sakit radang sendi di tangannya. Nah, akibat penyakit tersebut, ia merasa kesulitan untuk menulis. Nah, itu kemudian karya Fazlur Rahman yang berbentuk artikel, yakni ada 35 artikel, 14 artikel yang dikemukakan penulis adalah hasil penulisan dari Syarif Hidayatullah, dan sedangkan 20 karya lainnya didapatkan dari daftar pustaka yang dipakai oleh Abd A'la untuk menulis disertasinya. Kemudian buku seri selanjutnya adalah berupa bunga rumpai dari artikel-artikelnya yang ditulis dan dipublikasikan dalam jurnal Islamic Studies. Kemudian mulai bulan Maret 1962 sampai Juni 1963, karya satu ini lebih bersifat historis murni dan diberi judul Islamic Methodology in History. Dalam edisi berbahasa Indonesia, buku ini berjudul Membuka Pintu Ijtihad. Nah, karya ini bertujuan untuk memperlihatkan evolusi historis terhadap aplikasi empat prinsip dasar pemikiran Islam, yakni Al-Quran, Sunnah, Ijtihad, dan Ijma', yang menjadi kerangka bagi semua pemikir Islam. Lebih dari itu, karya tersebut bertujuan untuk menunjukkan peran aktual keempat unsur tersebut dalam perkembangan Islam nantinya. Dari karya-karya Fazlur Rahman telah mewarisi pemikirannya kepada umat manusia, terutama umat Islam, yang tidak akan pernah hilang. Fazlur Rahman menunjukkan betapa pentingnya ilmu ketika kita pakai dengan tujuan yang baik. Nah, kemudian penjelasan yang kedua yakni contoh penafsiran Fazlur Rahman. Contoh penafsiran Fazlur Rahman yang pertama yakni mengenai pengharaman alkohol atau khamr. Kaitannya dengan pengharaman khamr, Fazlur Rahman mengatakan bahwa dalam surat An-Nahl, Al-Quran menyebutnya sebagai salah satu rahmat Tuhan bersama-sama dengan susu dan madu, yakni Quran surat An-Nahl ayat 66 sampai 69. Nah, ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah, ada kabar bahwa ada sekelompok orang, Umar bin Khattab ada di antara mereka, yang menginginkan agar Al-Quran mengumumkan pelarangan alkohol. Kemudian dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 219 dinyatakan bahwa alkohol dan permainan undian merupakan kejahatan yang besar. Setelah beberapa waktu, kemudian ada pesta yang diselenggarakan di rumah salah seorang sahabat Ansor lagi. Nah, di mana beberapa orang muslim mabuk karena alkohol. Ketika salah seorang di antaranya mengimami sholat malam, nah ia keliru dalam membaca Al-Quran. Nah, kemudian turunlah Quran surat An-Nisa ayat 43 yang menyatakan janganlah dekati sholat ketika kamu mabuk.
Kemudian pada suatu hari diadakan pesta lagi. Mereka banyak minum khamr sehingga terjadi pertengkaran dan baku hantam. Maka turunlah surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 yang menyatakan bahwa sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Nah, jadi tentang pengharaman khamr ini, Fazlur Rahman mengatakan bahwa ayat khamr yang terakhir yakni Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 yang harusnya dipegang, sementara ayat-ayat sebelumnya terhapus atau mansukh. Nah, contoh penafsiran Fazlur Rahman yang kedua yakni mengenai poligami. Fazlur Rahman juga memberikan penjelasan tentang poligami yang para fuqaha dianggap sebagai asas perkawinan yang sah menurut Islam. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 3 mengatakan bahwa jika kamu takut tidak dapat berlaku adil kepada anak-anak yatim, maka kawinilah 2, 3, atau 4 orang di antara mereka. Tetapi jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap istri, maka kawinilah 1 orang saja. Nah, dalam surat Ali Imran ayat 2, Al-Quran mengutuk para wali dari anak-anak yatim laki-laki dan perempuan karena menyelewengkan harta kekayaan mereka. Padahal ayat ini telah diturunkan di Mekah, yakni dalam Quran surat Al-An'am ayat 152 dan Al-Isra ayat 34, dan kemudian lebih ditekankan di Madinah, yakni terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 220 dan An-Nisa ayat 2, 6, 10 dan 127. Lalu Al-Quran menyatakan agar tidak menyelewengkan harta anak yatim. Para wali tersebut boleh mengawini sampai 4 orang di antara mereka dengan syarat mereka dapat berlaku adil. Kebenaran penafsiran ini menurut Fazlur Rahman didukung oleh surat An-Nisa ayat 127 yang mungkin saja lebih dulu diturunkan daripada surat An-Nisa ayat 3. Keterangan ini menunjukkan bahwa masalah ini timbul dalam konteks perempuan-perempuan yatim. Tetapi Al-Quran juga menyatakan dalam surat An-Nisa ayat 129. Nah, dari penjelasan di atas, referensi yang saya gunakan yaitu jurnal karya Rudi Irawan yang berjudul Metode Kontekstual Penafsiran Al-Quran Perspektif Fazlur Rahman, jurnal karya Muhammad Ihsan yang berjudul Tafsir Kontekstual Al-Quran, telaah atas metodologi tafsir Fazlur Rahman, dan skripsi karya Muhammad Rizka jurusan Pendidikan Islam yang berjudul Konsep Neomodernisme Fazlur Rahman dan implikasinya dalam pendidikan Islam. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.